way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Shalom semua. Jika saya mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan, kemungkinan besar dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali ya sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapa. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender. Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun menggambarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan hal ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana
dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan. Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, bahkan mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan dan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripayah perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan, yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak punya nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mereka yang memiliki pemahaman yang salah akhirnya tidak menaati otoritas firman Tuhan, bahkan mengikuti gerakan ekstrim feminisme yang merasa bahwa perempuan lebih berkuasa dari laki-laki. Ada juga yang akhirnya memendam kepahitan dan tidak bisa mendekat kepada Tuhan karena mengalami trauma mendalam oleh ayahnya, sehingga kehilangan figur bapa yang benar. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi suatu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuhnya. Jadi, perempuan sangat berharga di hadapan Tuhan dan memiliki talenta yang perlu digunakan secara maksimal untuk membangun tubuh Kristus. Perempuan adalah penolong yang bersama dengan laki-laki memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Sungguh hari ini bersukacita, saya melihat orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangannya yang bersukacita hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk mengikuti ibadah di pagi ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan rahmat-Mu Tuhan. Kami masih ada Tuhan di penghujung tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami dan hidup kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan sempurna Tuhan di saat kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku. Nyata besar kuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke altar-Mu untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke altar-Mu untuk kemuliaan kekal. Kita mengaku ini dari awal. Ajaib sungguh hadirat-Mu Tuhan. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku.
nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke altar-Mu, ku kemuliaan kekal. Biarkan musik yang menyembah Tuhan. Mari kita mengucap syukur kita. Sekarabayana, sekarayana, sekarabayana, sekarabayana. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidup kami Tuhan. Shinaya Shakaraya Lamaya untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik ke altar-Mu untuk kemuliaan kekal. Kau tarik hidupku ke altar-Mu untuk kemuliaan kekal. Kekal. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Sekarabayara, sekarabayara, kiranya sekarabayara, sekarabayara. Beri tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi. Sekarabayara, sekarabayara, kiranya sekarabayara. Mari kita sembah Dia. Sekarabayara, sekarabayara, ya sekarabayara. Bersyukur Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami. Kau yang layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Terus kiranya sekarang, mari kita sembah Dia, sembah Dia. Jangan ada berdiam diri tempat ini. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Kami mengucap syukur padamu Yesus. Kau Allah yang bayar, Kau Allah yang layak disembah. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus.
Karabayana ya shakaraya. Karabayana ya shakarabayana ya. Karabayana ya shakar. Karabayana shakaraya. Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Engkaulah Raja kami Tuhan. Yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari kita nyatakan di malam. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, sekarang ya Allah ya. Haleluya. Ku berserah penuh. Semuanya katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Sekarang lagi kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat Tuhan, hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Boleh colek kanan kirinya. Ayah memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita menari buat Tuhan Yesus. Amin saudara-saudara semuanya. Mari kita bersuka cita atas anugerah Tuhan. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji
tak mudah. Dia berikan kekuatan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan aku tak gentar. Nyata kuasanya. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Mari kita menari bersama-sama. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah. Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar. Nyata kuasanya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah. Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar. Nyata kuasanya atasku. Yes. Di dalam kuasanya ada kekuatan. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita bersuka walau Dunia tak mudah. Dia berikan kekuatan. Amin. Di dalam Tuhan aku tak gentar. Nyata kuasanya. Ku tak bersuka walau dunia tak mudah. Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya atasku. Beri tepuk tangan sorak-sorai dulu lagi. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi saudara-saudara semuanya. Karena Dia yang layak dipuji dan disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya katakan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia. yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, Satu barang kami katakan, kerajaanmu kekal selamanya. Semuanya katakan. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertemu tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi bertepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Semuanya katakan haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara semuanya untuk duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat. Yang bertugas saya persilakan. Anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Bapak yang baik, pagi hari ini kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Ketua BPP GBI Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Baradaya Pendeta Abednego Rasdi, Keluarga Gembala Pendeta Kartomius, Gembala Pembina Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyorto Raharjo, Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan, terima kasih buat mereka, karena lewat mereka lah kami sedang dibimbing. Kami sedang diarahkan, kami sedang dituntun, kami sedang dibentengi Tuhan dalam doa-doa mereka. Oleh sebab itu kami berdoa buat mereka. Mari Bapa, kasih kemurahan-Mu juga melingkupi mereka. Engkau menyertai beliau-beliau ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin kami yang hatinya ada di hati-Mu. Tuhan, pikirannya ada di pikiran-Mu, langkahnya ada di langkah-Mu, sehingga mereka berjalan saat mereka membimbing kami boleh diarahkan kepada sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Terlebih di akhir zaman ini, kami dipersiapkan menjadi wanita. Tuhan Yesus mempelai wanitanya Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana di akhir-akhir hari-hari ini, di situasi yang sulit, di situasi yang tidak mengenakkan secara jasmani kami. Tetapi biarlah kami hari-hari ini terus ada di dalam doa-doa mereka, untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap semangat, untuk kami terus boleh melihat karya demi karya Allah dinyatakan di dalam setiap langkah hidup mereka. Bapa, pagi hari ini kami membawa 5 generasi yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, mari Bapa, tangan kasih kemurahan yang senantiasa ada pada mereka, ada pada setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kalau hari-hari ini sakit, Bapa jamah Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang saat ini masih sakit, atau ada keluarga kita di rumah, atau siapapun yang saat ini butuh dukungan doa untuk kesembuhan, taruh di bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus kami berdoa dari tempat ini Bapa, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, sehingga setiap kami boleh mengalami mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan bekerja buat setiap kami. Bahkan kalau sampai saat ini Tuhan, di antara kami ada yang saat ini sedang bergumul dengan tetesan air mata mereka hari-hari ini, Bapa, buat kami mengerti bahwa rancangan-Mu pasti rancangan yang terindah buat setiap proses demi proses yang kami alami ini, menjadi proses di mana kami semakin lekat dengan Tuhan, semakin kami mengandalkan Tuhan, semakin kami berjalan menurut apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu mari Bapak, tangan kasih kemurahan-Mu yang akan terus menutup bungkus 5 generasi yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami Tuhan hari-hari ini membawa mereka untuk lebih hari-hari ini terus andalkan Tuhan di dalamnya. Bapak, kami tahu situasi sulit, situasi tidak mengenakan, bahkan hari-hari ini banyak hal yang kami alami secara daging kami tidak kuat. Tetapi biarlah hari ini dan seterusnya kami terus lekat dengan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa membawa ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan
untuk bangsa dan kota kami. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Mari Tuhan Kau terus berbelas kasihan buat bangsa dan kota kami. Hari-hari ini ada banyak Tuhan terjadi bencana-bencana alam terjadi. Bahkan di Purbalingga pun ada banyak terjadi. Tuhan, kami berdoa buat mereka, kuatkan teguhkan mereka. Tuhan, pakai aparat pemerintah supaya semuanya bersiap siaga untuk membantu saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan Yesus di dalam bencana ini. Dan kami berdoa belas kasihan Tuhan, cepat menolong mereka dengan kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, buat hari-hari ini kami juga terketuk hati kami untuk menolong mereka, untuk membantu mereka, sehingga lewat gereja yang cepat bergerak, kami tahu akan ada tangan kasih Tuhan akan cepat menolong mereka juga, sehingga kasih Tuhan itu tersalurkan, mereka rasakan juga sama seperti yang Kau memelihara hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa menyerahkan pada Engkau, berkati pemimpin-pemimpin kami, baik yang terpusat maupun yang di daerah-daerah. Tuhan, kasih kemurahan Tuhan dengan semua yang terjadi atas bangsa kami. Kami tahu ini seizin dengan Tuhan, tetapi biarlah hikmat Tuhan diberikan kepada pemimpin kami. Dan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan juga akan terus memelihara. Bangsa ini ada di dalam perlindungan-Mu, bangsa ini ada dalam kasih kemurahan-Mu, bangsa ini akan tetap ada dalam pertolongan-Mu, sehingga kami boleh melihat ketika anak-anak Tuhan berdiri di dalamnya, di dalam kebenaran dan terang ilahi, kami akan memancarkan kasih Tuhan, memancarkan kebaikan Tuhan untuk mereka melihat bahwa kami berbeda daripada orang lain. Bapa yang baik, kami berdoa untuk persiapan ulang tahun gereja kami hari Kamis besok. Tuhan, kami berdoa di 38 tahun yang Tuhan percayakan atas gereja ini berdiri, kami tahu itu tidak terlepas daripada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat gereja ini. Oleh sebab itu mari Tuhan berkati Pak Henry Suteja, berkati setiap kami yang melayani, memberkati setiap kami jemaat Tuhan, supaya besok Kamis kami berbondong-bondong boleh menikmati kebaikan Tuhan selama 38 tahun Tuhan nyatakan, untuk kami boleh melihat perjalanan gereja ini Tuhan yang terus memimpinnya. Bapa, berkati persiapan Natal kami juga, supaya baik Natal umum, Natal Kid, Natal Youth, Natal WP dan sebagainya, Tuhan kasih kemurahan Tuhan Natal di daerah kami, di kota kami, bersama dengan pemerintah juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan, persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan, baik lewat tenaga kami, waktu kami, juga rupiah kami yang kami bawa untuk Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau memperhitungkan itu semuanya buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Engkau Tuhan, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan
berapapun harga Tuhan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, amin, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Katakan melayani, melayani, mengasihimu, terima kasih Bapa, seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin, amin. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ketika kesempatan itu Kau berikan bagi kami Tuhan sepanjang hidup kami. Kami tahu Tuhan ada panggilan dalam hidup kami untuk tetap melayani Engkau. Memberikan seluruh hidup kami kepadamu. Dan kami bersyukur Tuhan Bapa, karena Engkau yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Engkau yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap melayani Engkau. Sekalipun mungkin Tuhan ada kalanya kami merasa lelah, ada kalanya mungkin kami merasa ada di satu titik terendah, tapi kami rindu Tuhan dengan kuat kuasa dari Roh Kudus-Mu, kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk melayani, bahkan melalui gereja lokal di mana kami ada Tuhan, akan tetap kami gunakan dengan baik, karena kekuatan Allah yang terus melimpah mengalir dalam kehidupan kami. Ini pujian penyembahan kami Bapa yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Dan sebentar kembali kami akan belajar firman. Urapi kami semua Bapa, untuk kami merenungkan dan belajar firman-Mu, bahkan kemudian juga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Amin. Ya, silakan duduk, saudara. Ya, salam besar kasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh gembala di tempat ini dan pengurus untuk saya boleh kembali melayani di tempat ini, ya, di gedung yang baru. Ya, karena terakhir masih ada di gedung yang lama. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara, saya ajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-4. Ya. Saya mengambil judul hari ini, Gerejaku Kesempatanku. Ya. Gerejaku Kesempatanku. Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai dengan yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil buah mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Amin. Ya, saudara, mari kita belajar bersama-sama. Gerejaku kesempatanku. Ya, bisa ditampilkan. Ya, saya mengambil background gereja saudara karena dalam pandangan, ya tentunya pandangan, ya ini pandangan secara pribadi. Saya melayani di Purworejo, saudara Pak Karto dan keluarga dan saudara melayani di tempat ini. Gerejaku kesempatanku. Gerejaku, saya tidak sedang bicara kepada saudara bicara tentang sebuah ukuran, misalnya gedungnya gede atau tidak. Saya tidak sedang bicara bahwa tentang fasilitas biasa, mewah atau mungkin ala kadarnya, tidak. Tapi saya ingin sharing bersama dengan Bapak Saudara tentang sebuah fungsi dari sebuah gereja. Karena sampai hari ini pun masih ada gereja-gereja yang mungkin sangat sederhana, tapi saya yakin gereja itu berfungsi dengan baik. Bahkan mungkin sampai saat ini ada orang-orang yang mungkin tidak memiliki ya sebuah gedung yang layak gitu ya. Tapi saya yakin sesuai dengan panggilan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang memungsikan panggilan dari gereja tersebut. Bapak terkasih dalam Tuhan, di perikop ini di Yohanes pasal 4, judulnya jelas percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika sekali waktu Tuhan Yesus dalam perjalanannya, dalam pelayanannya melewati kota Samaria, dan kemudian dia bertemu dengan seorang perempuan di pinggir sumur dan dia meminta air, tapi kemudian perempuan Samaria itu menolak karena ada tradisi, ada semacam kayak musuh bebuyutan antara keturunan Samaria dan keturunan Yahudi, sehingga dari situlah kemudian terjadi perbincangan, dan yang luar biasa lagi pada akhirnya perempuan itu bertobat ya, setelah Yesus mengatakan sebuah kebenaran dan dia yakin bahwa Yesus adalah memang Mesias yang diutus, dan pada akhirnya orang-orang di kotanya pun ya boleh percaya dari apa yang diceritakan oleh perempuan Samaria ini. Nah, saudaraku, inilah sebuah kesempatan gitu ya. Mari kita coba praktekkan, kita coba ambil dalam sebuah kehidupan kita bahwa melalui gereja Tuhan yang Tuhan percayakan, gerejaku itulah kesempatanku ya. Gerejamu itulah kesempatanmu untuk boleh bersama-sama melayani. Ya, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan melalui gereja lokal. Ya, mungkin
Saudaraku, bisa ada kesempatan-kesempatan yang di luar gereja mungkin bisa saja muncul. Tapi secara spesifik, secara khusus, Tuhan tempatkan adanya gereja lokal supaya saya dan saudara punya kesempatan-kesempatan itu dalam melayani. Ya, tinggal kemudian respon kita bagaimana untuk menggunakan kesempatan itu. Dan yang jelas, saudaraku, setiap saat, setiap waktu Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk terus melayani. Ya, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan. Ya, berapa hal saudaraku yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara semua dan kita sharing bersama. Ya, tentang gerejaku adalah kesempatanku. Ya, yang pertama adalah melihat dari konteks ini, kehidupan rohani adalah hal yang mendesak. Ya, kehidupan rohani adalah hal yang sangat mendesak. Ini merupakan kesempatannya. Kalau sudah menyangkut masalah kehidupan rohani, tidak bisa ditunda. Ya, di ayat ini jelas di pasal 4 ayat yang ke-35 ya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya, dalam percakapan dengan perempuan Samaria dan kemudian ketika saat itu murid-murid sedang diutus oleh Yesus ke kota untuk mencari makanan, dan ketika para murid pulang mereka mendapati Yesus masih berbincang, ya, dan kemudian perbincangan itu lanjut, bahkan perempuan Samaria membawa orang-orang di kota Samaria itu datang kepada Yesus. Dia menggunakan di ayat 35, dia menggunakan sebuah situasi yang terjadi saat itu. Bisa jadi saudaraku saat itu memang 4 bulan lagi tiba musim menuai. Ya, bisa jadi ya, orang kalau petani kan pasti lebih tahu gitu ya. Setahun kalau yang bagus biasanya bisa panen 3 kali gitu ya kalau yang bagus gitu ya. Tapi kalau yang biasa mungkin 2 kali. Ada orang sudah mengukur, seorang petani sudah mengukur gitu ya, bahwa nanti kelak bulan ini musim panen dan seterusnya. Yesus mengatakan bahwa 4 bulan lagi, memang betul 4 bulan lagi saat itu di kota Samaria akan masuk dalam musim menuai. Tapi kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, tapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladangnya sudah menguning dan matang untuk dituai. Kayaknya omongannya tidak nyambung. Ya. Yesus ngomong memang menurutmu masih 4 bulan lagi. Tapi Yesus saat itu berkata, lihat sekelilingmu. Tentunya Bapak Ibu kasih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan masalah menuai panen gandum saat itu. Tapi Yesus sedang melihat kesempatan di mana perempuan Samaria dan orang-orang yang tetangganya yang ada di kota Samaria yang saat itu harus segera dilayani untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Jadi kalau bicara gerejaku, kesempatanku, ternyata dalamnya ada hal bahwa kehidupan rohani hal yang sangat mendesak. Ya, sungguh-sungguh hal yang mendesak. Yohanes pasal 4 ayat 36 dan 38 ya, dikatakan di sana. Mari kita perhatikan ayat 36 ya. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Lompat di ayat 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Bapak terkasih Tuhan, ternyata dalam kehidupan kita, saudaraku, mereka orang-orang atau termasuk saya dan saudara ya dalam pelayanan yang membawa orang-orang kepada Kristus, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu yang dampaknya itu abadi, yang dampaknya kekal. Ketika saudara membimbing seseorang yang mungkin sedang putus asa, atau mungkin orang yang belum mengenal Tuhan, saudara bimbing, saudara tuntun, kan mendesak. Kadang mungkin seseorang punya persoalan, telepon kepada gembalanya, telepon kepada gembala, telepon mungkin kepada pengurus gereja. Kan mendesak. Karena apa? Itu urusannya hal rohani. Saudara atau pihak gereja akan segera turun tangan untuk menangani itu semua. Dan ayat 38 berkata, kadang saudaraku harus diingat juga dalam kehidupan kita, harus diakui juga. Kadang usaha yang saat ini sudah kita lakukan, yang kita sedang kerjakan, kepercayaan yang saat ini sedang kita kerjakan itu sudah didahului oleh orang-orang yang sebelumnya. Besok Kamis di tempat ini ulang tahun yang ke-38. Tapi sebelum gedung ini ada, sudah ada gedung sebelah. Dan gedung sebelah sebelumnya sudah ada yang meletakkan dasar. Saya kurang kenal siapa dulu yang melayani di tempat ini ya. Pendeta-pendeta yang dulu, hamba-hamba Tuhan yang dulu, bahkan mungkin jemaat-jemaat yang dulu. Ada yang dari Cikal Bakal masih ada?
Si Tuhan, luar biasa kesetiaan saudara. Ya 38 tahun umur gereja ini. Ada orang-orang yang Tuhan percayakan sebelumnya meletakkan dasar sehingga boleh bertumbuh sampai dengan hari ini. Selagi, mari, kehidupan rohani adalah hal yang mendesak. Ketika seseorang sudah mungkin dalam tanda kutip sekarat gitu ya, mau meninggal, sekalipun mungkin awalnya belum percaya Yesus atau mungkin pernah murtad, kemudian dipanggil dari pihak gereja atau siapa untuk melayani, pasti surat akan tuntun supaya orang itu ketika saat meninggal, Bapak Ibu mau terima Yesus, ya. Padahal saudara kalau dipikir meninggal saat itu, ya percaya Yesus atau tidak percaya Yesus kan sama, dikubur toh, betul enggak? Ya percaya Yesus atau tidak percaya Yesus saat itu kan tetap sama-sama dikubur. Tapi ada satu hal yang mendesak, ya. Kehidupan rohani hal yang mendesak, itu udah bisa ditolak. Makanya segera kita kemudian layani orang itu supaya betul-betul ketika dia meninggal, ya hatinya memang saat itu percaya kepada Yesus. Nanti kalau sudah meninggal, ya petinya di dadanya dikasih Alkitab, betul? Janganlah, ya apalagi Alkitab terjemahan edisi kedua, nanti ada dari LAI. Emang saudaraku, saya kurang setuju, saya tidak setuju kalau orang mati dikasih Alkitab. Alkitab saya kalau tidak salah, saya ini pakai dari tahun 95 ini saudaraku. Barang yang paling awet dalam kehidupan saya salah satunya adalah Alkitab, ya, yang tidak pernah ganti gitu ya. Ya maaf LAI, saya jadi tidak pernah beli Alkitab gitu ya, karena dari tahun 95 sampai sekarang masih bisa dipakai gitu ya. Janganlah, yang mendesak adalah kehidupan rohaninya. Ya. Jadi kalau sudah meninggal dikasih Alkitab di peti, ya maaf kalau mungkin ada di antara Bapak Saudara yang tidak setuju, tapi secara pribadi saya tidak setuju. Kasihan, LAI itu mencetak Alkitab bukan untuk orang mati kan? Ya di sini ada yang datang dari LAI ya. LAI mencetak Alkitab untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Ambil aja lah, kasihkan ke yang lain. Kasihkan saya juga enggak apa-apa gitu ya. Nah ini juga, karena Pak, ya hal yang mendesak kehidupan rohaninya, bukan kehidupan masalah jasmaninya. Jadi dalam setiap kehidupan kita, ketika gereja Tuhan kasih kesempatan ya untuk melayani, ya biarlah kesempatan itu mari kita gunakan bersama-sama. Ya kita gunakan dengan baik, agar kemudian kesempatan itu tidak hilang begitu saja. Yang kedua, saudaraku, gerejaku, kesempatanku. Di dalamnya ada sebuah kesempatan menuai selagi menua. Ya, menuai selagi menua. Mazmur 92, 13, 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk ya dan segar ya, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Lalu menarik di ayat yang ke-82 dan 9, ayat 15 dan 16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, disebut menjadi gemuk dan segar. Ada tujuannya untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ada sebuah panggilan dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat kita terus usia kita bertambah, kesempatan untuk menuai, kesempatan itu untuk melayani akan terus berlanjut. Makanya saya tulis di poin kedua, menuai selagi menua. Bedanya cuma I, tapi maknanya beda. Menuai selagi menua. Maaf, ada di antara kita yang hadir hari ini yang tidak mengalami proses penuaan. Ya, kayaknya tidak ada. Setiap kita, saudaraku, mengalami proses penuaan. Ya, saya lagi perhatikan, ketika kita mengalami proses penuaan, ada kalimat di ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ini yang penting, saudaraku, untuk memberi kesempatan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Mungkin melalui perkataan kita, ya. Tapi ketika mungkin kata kita terbatas,
melalui sebuah sikap hidup dalam perilaku, perubahan hidup yang kita miliki. Saudaraku, menua adalah sebuah keadaan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup yang tidak hanya dimulai sejak permulaan kehidupan. Menua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui tahap-tahap kehidupannya, tidak bisa ditolak. Ya. Sebelum gereja ini ada dan awal gereja itu ada, apa fisik saudara masih sama? Tentunya tidak. Saudaraku, maaf ya, bukan maaf. Ini kadang dalam kehidupan ya saya pribadi lah. Tapi tentunya dalam kehidupan seorang hamba Tuhan atau siapapun pasti mengalami. Ketika kita melayani akan menyampaikan sebuah kebenaran firman. Kadang bahkan mungkin bisa sering Tuhan itu menguji apa yang akan kita sampaikan kepada diri kita terlebih dahulu. Saya hari ini bisa hadir, bisa datang di Purbalingga, itu luar biasa. Artinya itu karena kekuatan Tuhan. Ketika hari Rabu, Bu Yohana WA saya, Pak temanya apa? Itu saya lagi nguling-nguling ya apa ya? Karena apa saudaraku? Kemungkinan besar asam lambung. Saya sesek, dada saya sesek, tapi saya kemudian diajak istri ke dokter, saya tidak mau. Sampai saya bertahan, sore masih ada ya. Dan saya udah janji jemput beberapa jemaat, termasuk salah satunya adalah jemaat yang baru 3 kali ibadah, dia mau hadir. Oke, saya paksakan, saya paksa nyetir, jemputi berapa muter. Rumahnya jemaat jauhnya sekitar 20 kilo, berarti hampir sini Purwokerto. Pulang aman. Tapi sepanjang malam Kamis, saya sama sekali tidak bisa tidur. Kamis paginya Mas Eras tanya, Om besok mau nginep atau enggak? Biasanya saudaraku, saya rodo kemelindi. Rodo kemelindi ini apa? Nek pelayanan sini saya berangkat pagi dari Purworejo. Nek kemarin kemelindinnya rodo berubah gitu ya. Enggak lah ya. Ketika Mas Eras tanya, Om ampun tak pesen penginapan siapa? Ya wis lah, aku rodo nyerah gitu ya. Jujur, itu karena salah satu faktor proses penuaan. Mas Eras kena apalagi saya gitu ya. Dan saudaraku ketika Mas Eras WA saudaraku, saya itu jam 5 pagi karena malamnya sudah ada tahan. Jam 4 pagi udah bangun, istri apa yo ke IGD yo, ke Panti Waluyo. Enggak lah, kasihan. Jam 5 pagi saudaraku saya ke Panti Waluyo, ke IGD. Langsung diperiksa dan sekitar jam 6 pagi istri saya tanda tangan apa? Surat penolakan rawat inap. Maaf kalau ada dokter, bukan kita tidak mempercayai dokter karena memang situasinya berbeda. Ya, disarankan saya suruh rawat inap, saya ngitung Kamis rawat inap. Ya nek cukup 2 dino. Ya. Kamis Jumat. Engko Setu ketabrak Minggu, dokter prai ora ono sing jaga. Lah aku ora sampe metu, ya. Ora situ ring Purbalingga ya. Sehingga saya ngomong udahlah, enggak usah rawat inap, pulang aja lah. Ya mungkin dokternya takut kalau terjadi sesuatu, makanya disuruh tanda tangan surat penolakan rawat inap. Ya udah rawat di rumah aja lah gitu ya. Kan sendiri ya segimana aku. Nah, ini satu fakta gitu ya. Makanya ya ketika kemarin tadi malam jam 8 saya bisa sampai sini, saya memang sengaja muter. Biasanya rutenya lewat Sempor. Kemarin enggak berani. Ya aku, saya lewat cari jalur yang aman. Lewat Buntu, lewat Sokaraja, ya rodo atau siti ora apa-apa lah gitu ya. Lebih demi keamanan dan kebaikan bersama. Itulah suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Dan dari situ saya juga merenungkan, saya sudah kirim tema bahwa gerejaku kesempatanku. Lah nek aku ora mangkat ning Purbalingga, lah kesempatanmu piye? Seolah-olah itu tertuduh seperti itu. Ya wis ora opnam. Lah nek sampai hari Minggu sekarang sampai saya masih rawat inap, saya kan enggak bisa kesini dong ya. Ya tapi jangan niru saudaraku, kalau saudara tidak yakin ya rawat inap lah ya kalau mengalami suatu. Tapi kalau enggak yakin loh ya, jangan niru-niru pendeta sing rada iman dan nekat gitu ya saudaraku. Jangan niru-niru saudaraku ya. Makanya semalam ketika Pak Kartomius mengajak saya makan, oralah aku cari Yesus aja. Enggak, aku enggak mau makan. Karena Pak, aku disangoni mundul. Mangertos nggih mundul? Ya, sama istri sudah disangoni mundul, saudaraku, ya, sama telur rebus, ya, masih ada di penginapan 1 telur tadi belum makan untuk menjagani semua, saudaraku. Fakta. Tapi mari bersama-sama, saudaraku, ya, mari kita bersama-sama menuailah selagi proses menua itu
berlanjut. Karena proses menua tidak bisa dihindari. Sehingga kita harus juga lanjut terus dalam menua. Ya memang menurut Kementerian Kesehatan itu terdata 2009 sih, balita itu 0 sampai 5 tahun, kanak-kanak 5 sampai 11 tahun, remaja awal 12 sampai 16 tahun, remaja akhir 17 sampai 25 tahun, dewasa awal 25 sampai 35 tahun. Dewasa awal ya, Mas Eras dewasa awal kayaknya. Ya kemudian dewasa akhir 36 sampai 45 tahun, lansia awal 45 sampai 50 tahun, 55 tahun, lansia akhir 56 sampai 65 tahun. Ini menurut Kementerian Kesehatan tahun 2009, kurang tahu sekarang berubah. Masih mikir, lansia akhir 56 sampai 65, lansia 70, lansia apa? Hah? Ya? Akhirnya 2 kali, oh ya katanya usulan lansia akhir-akhir gitu ya, lansia super lah gitu ya, karena ternyata hari ini yang hadir pun ada yang sudah 70 toh, bahkan mungkin lebih saudaraku. Ya jadi kalau ini data menurut Kementerian Kesehatan tahun 2009 ya tidak berlaku gitu ya. Ya apapun itu saudaraku, yang jelas saudaraku kembali ke Mazmur tadi ya, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Nah ini yang penting saudaraku, mari saudaraku menualah selagi saudara menua ya. Jadi kesempatan itu akan diberikan terus kepada saya dan saudara. Ya mungkin saudaraku bagian kita masing-masing berbeda tentunya. Bagiannya berbeda satu dengan yang lain. Tapi kesempatan atau mungkin bisa disebut menua itu bisa juga diterapkan dalam pelayanan. Melayanilah selagi menua. Ya kan apa? Kesempatan itu masih terus diberikan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai umat orang percaya ya. Kemudian yang ketiga saudaraku, sikap protektif ya. Dalam gereja lokal yang Tuhan percayakan, dalam kesempatan ada sebuah sikap protektif ya. Matius 13 ayat 28 sampai 30. Ini perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Bukankah biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, sikap protektif. Saudaraku, ya ini kisah tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Ketika sekali waktu sang tuan hanya menabur benih gandum. Tapi ternyata yang tumbuh justru ada benih yang lain, yaitu ilalang. Makanya para pegawainya kan minta izin, apakah kami harus cabut ilalang itu? Tuannya bilang enggak usah, biarin aja. Takutnya nanti ketika kamu nyabut ilalang itu, yang kemudian yang bukan ilalang, yang benih yang asli, akan tercabut pula. Jadi biarkan nanti keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Nah, saya menyimpulkan ini adalah sebuah sikap protektif. Protektif artinya sikap atau tindakan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keselamatan seseorang atau sesuatu. Jadi ketika Tuhan ini berkata di Matius 13 ayat 29, tetapi ia berkata jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Ya, saudara kasih, protektif saya ulangi, sikap atau tindakan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keselamatan seseorang atau sesuatu. Sebenarnya saya baca 2 kali tujuannya supaya yang sana mindahin, udah dipindah-pindah gitu. Ayo lanjut Mas. Ya. Saudaraku, hanya saya merenungkan hal ini gitu ya. Kalau dalam dunia pertanian, misalnya saudara ada yang petani ya, ada istilah matun. Matun itu kan cabut rumput di antara tumbuhan padi. Pasti itu dilakukan. Tapi ini enggak tahu nih konsepnya dari Tuhan Yesus.
Dia berkata, jangan ya, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Justru konsepnya Tuhan Yesus berbeda dengan konsep petani di Indonesia pada umumnya. Bayangin saudara, kalau saudara punya tanaman, ya entah itu bukan hanya padi, mungkin tanaman-tanaman yang lain, kemudian di sekeliling tanaman saudara itu banyak rumput, dan rumput itu dibiarkan. Ya, kan tidak mungkin, pasti rumput itu akan tercabut. Kadang ketika merenungkan ini, kenapa ya justru konsep secara dunia pertanian ini berbeda. Tapi di Alkitab justru berkata enggak, biarkan. Ya ini kan hanya sebuah perumpamaan ya. Artinya saya lebih melihat kepada sisi bagaimana Tuhan itu bertindak dengan sikap protektif, menjaga untuk melindungi keselamatan seseorang. Bapak terkasih, di gereja manapun, saya kurang tahu di tempat ini mungkin berada, pastikan masing-masing jemaat, masing-masing pribadi punya latar belakang, punya karakter yang berbeda. Maaf, kadang saya punya istilah, maaf. Di gereja kadang ada sengkuni enggak? Tahu sengkuni? Oh enggak tahu ya, tahu sengkuni. Itu di toko pewayangan ya, enggak, oh ya, kalau enggak tahu ya enggak usah. Saya kadang kalau nyebut kalau ada orang-orang yang rodong ngeyel, wangel, diatur sakarepe dhewe, sak wudele dhewe, ngatur kabeh wae sengkuni gitu ya. Ya. Kadang ada kan terjadi seperti itu. Tapi ketika saudaraku dalam sebuah gereja lokal, ada orang-orang yang mungkin memang kadang secara pribadi tidak kita, ya beginilah, oke lah, mikirnya begini, Tuhan, mbok ya Allah, orang itu metu saka kene wae lah, ngurus tok. Pernah Bu berpikir seperti itu? Pernah toh? Jujur aja, mau saya juga pernah. Kadang kalau semua bahasanya begini, bahasa pendeta begini, bukan dalam nama Yesus sengkuni ini kulo tengking medal saking mriki nyemplung ning laut, enggak. Bahasanya ya enggak, bahasanya enggak gitu. Cuma bahasanya begini, Tuhan, aku sudah enggak sanggup menggembalakan orang ini. Ya lebih halus kan? Ya, betul ya. Bahasanya lebih halus. Tuhan, aku sudah enggak sanggup. Silakanlah Tuhan, kalau ada pendeta yang lain yang mau gembalakan, aku legowo, aku ikhlas gitu ya, saking judege gitu. Ya. Tapi kan tidak mungkin, tidak mungkin melakukan itu. Sehingga sekali waktu ketika mungkin orang itu yang getingi itu tadi kemudian keluar, kita itu rasanya, ya plong. Kenapa saya ngomong? Saya pernah mengalami, jujur aja ya, jujur aja. Saya tidak bohong, saya pernah mengalami itu. Bahkan belum lama, setahun yang lalu kali ya. Gitu ya. Kadang seperti itu saudaraku. Nah, seperti ini dong. Tidak bisa dicabut, biarkan bertumbuh bersama. Nanti kan seiring waktu, seiring ya tadi juga menua, akan teruji kebenaran masing-masing. Akan teruji kesungguhan masing-masing. Ya saudaraku, jadi mari karena itu saudara terkasih, dalam gereja lokal kita, gerejaku, kesempatanku, ketika kesempatan untuk melayani Tuhan juga ada senantiasa dalam hidup kita, diberikan senantiasa dalam hidup kita. Bila sikap protektif juga harus ada dalam kehidupan kita. Gereja lokal adalah perkumpulan untuk kelompok orang yang bertemu dalam sebuah tempat atau lokasi secara khusus. Gereja lokal merupakan bagian dari gereja universal. Dalam perjanjian baru yang dimaksud gereja lokal yaitu jemaat di masing-masing kota pada zaman perjanjian baru. Dan melalui gereja lokal kita bersama-sama mengambil kesempatan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Oktober kemarin saya melayani pernikahan. Juli kemarin saya juga melayani pernikahan. Dan yang menarik saudaraku, menarik bagi saya dan istri sampai hari ini entah kenapa, sepanjang penggembalaan saya dari Desa Dabumi ya dulu, kemudian Siprojo, berarti katakanlah mulai tahun 2000 menggembalakan. Sepanjang penggembalaan belum pernah saya melayani pemberkatan nikah yang masih joko tinting dan rawan. Artinya memang masih dua-duanya anak muda, masih lajang. Belum pernah. Saya juga heran.
Ada jemaat yang mungkin pernah beberapa kali yang laki dari tempat kami, tapi kemudian pasarnya orang daerah Pati, sehingga saya harus memberikan surat bahwa memang betul si ini berjemaat di tempat kami dan akan konseling pranikah di gerejanya karena pemberkatnya di sana. Ya udah. Satunya lagi pernah juga di Mojokerto. Saya harus memberi surat, ya, bawa surat pengantar untuk pemberkatan nikah di salah satu gereja di Jawa Timur. Terus selama ini pemberkatan nikah yang saya layani itu selalunya duda, janda. Kalau satunya pernah janda, yang cowoknya masih single, ya. Terus, ya itu teruslah. Kemarin terakhir yang Oktober, malah udah punya cucu, ya. Yang satu pun punya cucu, duda janda. Dan itu tidak dilayani oleh gerejanya. Dia datang, ya atau mungkin lewat jemaat. Saya tanya, lah pripun Pak, Bu, ngaten Pak, ngaten ya, kita telusur kisahnya toh. Dan kalau udah gitu kadang kan saya minta saran beberapa orang supaya saya tidak salah melangkah. Saya datangi gerejanya, dua-duanya berasal dari gereja yang berbeda. Waduh, awalnya gereja A dua-duanya, tapi kemudian yang satu pindah ke gereja B. Saya datangi dua-duanya, Pak, gimana sih ceritanya? Ini loh Mas, dia serentreh ya, ceritakan semuanya ini. Ternyata salah satu hal kenapa pro kontra di jemaat, bukan masalah di sinode, ya mungkin ono sing sengit apa piye karo wong kuwi ya mungkin sengkuni kuwi tarikno ya. Lho sehingga dia tidak setuju ada pernikahan itu ya. Terus sarane, ya Nek, dia mau di tempat jenengan, ya enggak apalah. Dah, saya ngobrol sama pendetanya ada 2 jam lebih. Ya sekalipun enggak banyak di situ, Saudaraku. Kadang cerita yang lain karena sudah lama kenal. Saya datangi lagi satu pendeta yang satunya. Supaya apa hubungan kita, gerejaku kan kesempatanku. Supaya baiklah. Sama-sama kota Purworejo, kota Nemung cilik, dihubungi numpak pit sejam be rampung, kok ya gerejane anu toh, saya datangi satunya lagi. Dan kebetulan ini ya, usianya sudah sepuh, udah 76 tahun, ngobrol-ngobrol, pripun Mbah, sarane Mbah? Yo, disegerakan saja. Oh nggih Mbah, siap. Plong toh, saudaraku. Saya dengan pendeta ini plong, dengan pendeta plong, mereka juga setuju. Setelah ngobrol banyak ini, segerakan saja Mas. Oh nggih Mbah, matur nuwun. Sebenarnya apa targetnya? Kesempatan bagi mereka untuk bisa bertumbuh di dalam gereja lokal. Saya hanya berpikir kalau tidak segera dilayani, jangan-jangan mereka nanti malah menjadi jiwa yang hilang. Tapi betul memang harus kita pelajari dulu. Ya, pelajari dulu kasusnya seperti apa. Gitu ya. Dan itu kan rahasia, misalnya menjadi rahasia kami yang hamba Tuhan gitu ya. Nah saudaraku inilah, jadi mari di dalam gereja lokal kita bersama-sama mengambil kesempatan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Termasuk gereja di tempat ini, bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Mari saudaraku, gerejaku, kesempatanku. Inilah yang Tuhan berikan kepada saudara untuk bukan sekedar sempat beribadah saja, tapi kesempatan untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Itu yang dapat saya sampaikan. Kayaknya boleh berkat bagi kita semua. Saya ajak saudara untuk menyanyikan satu pujian yang tadi terakhir dinyanyikan. Mari biar komitmen kita boleh tetap terus melayani Tuhan sepanjang hidup yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Air mata ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku
ku dapat mahkota kehidupan. Katakan melayani mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Amin. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Terima kasih Kristus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Amin, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Sepanjang umur hidup kami Bapa, kiranya boleh menjadi kesempatan bagi kami terus untuk melayani Engkau. Sepanjang hidup kami Bapa, biarlah Bapa Engkau akan terus menjadikan kami pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Dan tentunya Bapa kami juga harus merespon benar dalam kehidupan kami ketika Engkau panggil kami untuk melayani. Dan melalui gereja lokal di tempat ini, Kau berikan kesempatan kepada setiap kami, dari yang anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang lansia, untuk ya Tuhan berfungsi sebagai gereja Tuhan, melayani Engkau. Mari Tuhan, kami tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan. Apapun Bapak yang dapat kami lakukan, bahkan sekecil apapun yang dapat kami lakukan Bapak, kiranya Tuhan Allah Roh Kudus yang memimpin kami untuk terpanggil boleh bersama-sama ya Tuhan melayani Engkau. Kami boleh ya Tuhan menyatakan kepada banyak orang bahwa Allah itu adalah Allah yang benar. Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang benar, dan itu dapat kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Mungkin bukan melalui perkataan kami yang sangat terbatas, tetapi melalui sikap hidup kami yang diubahkan di dalam Kristus. Itu akan dapat menyatakan kepada orang lain bahwa Engkau yang kami sembah adalah Allah yang benar. Meteraikan firman-Mu Tuhan, nama-Mu terbatas, tapi Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing, agar setiap kami boleh bersama-sama bertumbuh melalui gereja lokal yang Tuhan percayakan, termasuk gereja lokal di tempat ini. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, ada sesuatu yang akan disampaikan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mengakhiri dan menerima berkat, hari ini kita akan melihat video dari Lembaga Alkitab Indonesia tentang terjemahan Alkitab versi yang kedua. Shalom Ibu Bapak, Saudara sekalian. Perkenankanlah saya memberikan penjelasan singkat mengenai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, TB2, yang diluncurkan bulan Februari tahun yang lalu.
Seperti yang kita ketahui, sesungguhnya yang menerjemahkan Alkitab sebelum berdirinya Lembaga Alkitab Indonesia adalah Lembaga Alkitab Belanda, Nederlands Bibelgenootschap. Mulai tahun 1951, Lembaga Alkitab Belanda mengutus seorang tenaga ahli bernama Dr. Swellen Grebel untuk mengerjakan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia modern. Sebelumnya, semua terjemahan yang ada di Nusantara masih menggunakan bahasa Melayu. Dan salah satu kesulitan yang kita alami pada waktu itu adalah bahasa Indonesia berkembang sangat pesat pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebelum Alkitab Terjemahan Baru (TB) terbit tahun 1974, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan terjemahan darurat. Dan terjemahan darurat ini merupakan gabungan dua terjemahan bahasa Melayu, yaitu yang dikerjakan oleh Dr. Klinkert untuk Perjanjian Lama dan Pendeta Bode untuk Perjanjian Baru. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan, mengapa terjemahan Alkitab dibarui? Ada beberapa alasan. Pertama, tentu kita memperhatikan perkembangan dalam bahasa penerima, dalam hal ini bahasa Indonesia. Kedua, kita juga memperhatikan penemuan naskah-naskah kuno seperti gulungan-gulungan Laut Mati yang terkenal itu, Dead Sea Scrolls, mulai tahun 1947 yang ditemukan di daerah Qumran dekat Laut Mati. Lalu yang terakhir kita memperhatikan perkembangan ilmu biblika, yaitu penelitian tentang Alkitab. Kalau kita membarui terjemahan Alkitab, tentu kita mulai dari bahasa dan juga kaidah bahasa. Sebagai contoh, kata daripada dalam Alkitab TB itu tertulis sebagai dua kata. Dalam Alkitab TB 2 itu ditulis sebagai satu kata daripada, kalau maksudnya adalah perbandingan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, begitu juga dalam doa Bapa kami, karena itu bukan perbandingan, maka kata daripada itu dikurangi sehingga menjadi dari. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, bukan daripada yang jahat. Kita juga memperhatikan kata-kata yang usang, yang bukan saja sudah sulit dimengerti, tapi juga bisa disalah mengerti. Salah satu contoh terkenalnya adalah kata ganja. Ini kita temukan di dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 17. Di situ bahasa Ibrani, koteret, sebenarnya adalah bagian dari tiang bangunan. Oleh karena itu kita terjemahkan menjadi tiang. Contoh-contoh lain misalnya adalah kata perkara. Kalau kita membaca Mazmur 126 ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Nah, di situ TB2 menggantikannya menjadi melakukan perbuatan besar sesuai dengan bahasa Ibrani-nya. Hikdil Adonai Ashot Imanu Hayinu Semachim. Begitu juga kita perhatikan misalnya kata ipuh dalam nubuat Amos pasal 5 ayat 7. Di situ kita ganti menjadi racun pahit sesuai dengan bahasa Ibrani-nya la'ana. Nah, kita juga memperbaiki atau membarui terjemahan yang terkesan harfiah dan bisa disalah mengerti. Sebagai contoh, ketika terjadi peralihan kepemimpinan dari Nabi Elia kepada Nabi Elisa, di situ rombongan Nabi dari Yeriko melihat Elisa dari jauh dan mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Ini terjemahan TB tentunya. Dalam TB2 ini diterjemahkan sesuai dengan makna ruah, tidak hanya roh tapi juga artinya kuasa. Nah, kuasa Elia yang telah pindah pada Elisa. Jadi peralihan kuasa kenabian. Salah satu contoh lain yang dapat diberikan adalah tentang roh jahat. Kita mengetahuinya dari kisah Saul yang gundah gulana. Di situ dikatakan roh Tuhan telah mundur dari dia dan dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Itu terjemahan TB. Dan ini tentu terjemahan harfiah yang menimbulkan tanda tanya. Bagaimana roh jahat dapat datang dari Tuhan? Nah, ternyata kata ra'a dalam bahasa Ibrani itu sangat luas maknanya. Bukan hanya jahat, tetapi juga segala sesuatu yang buruk. Bisa berarti penyakit, bisa sesuatu yang mengganggu, menyusahkan. Nah, oleh karena itu TB2 membarui terjemahan ini menjadi ia tersiksa oleh roh yang menyusahkan dari Tuhan. Ada sebuah contoh yang kami terima dari pembaca Alkitab dari Wahyu pasal 3 ayat 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar.
permulaan dari ciptaan Allah dalam TB. Dan tentu permulaan dari ciptaan Allah dapat disalah mengerti seolah-olah Kristus yang bangkit itu adalah bagian dari ciptaan dan diciptakan. Kami melihat bahasa Yunaninya he arche, dan ini bisa berarti permulaan tapi juga bisa berarti sumber. Dan lebih tepat, Kristus adalah sumber dari ciptaan Allah, seperti yang diterjemahkan dalam TB2. Ibu bapak saudara sekalian, demikian beberapa contoh perubahan pada TB2. Tujuannya adalah untuk memperjelas terjemahan yang ada supaya dimengerti dan supaya tidak disalah mengerti. Dengan demikian, TB2 ini dipersembahkan kepada gereja-gereja untuk digunakan sebagai dasar pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya ini semua menolong kita untuk semakin mengerti firman Tuhan dan semakin mencintai Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Akhiri pada kita hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya. Dan Allah Roh Kudus akan bekerja lebih jauh untuk terus memperdengarkan, mengingatkan kepada setiap kami dari kebenaran kepada kebenaran berikutnya. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan melawat setiap pergumulan mereka masing-masing dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, kuliah mereka, bahkan juga pelayanan mereka. Tuhan terus senantiasa menyertai. Dan setiap wadah yang mereka ya Tuhan miliki, setiap komunitas yang mereka miliki termasuk gereja lokal, biarlah Tuhan setiap kami, setiap jemaat, boleh ya Tuhan menerima setiap kesempatan untuk terus boleh melayani Engkau. Berkat-Mu juga atas setiap para pelayan yang hari ini boleh melayani dengan setia, sesuai dengan bagian masing-masing. Satu pekan ke depan Tuhan menyertai setiap perjalanan kami, setiap aktivitas kami dimanapun kami bekerja, melakukan apapun Tuhan menyertai. Bahkan hari-hari menjelang seluruh persiapan akhir tahun, Natal Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bu Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu akan menuntun kami senantiasa dari hari ini sampai selama-lamanya. Selalu terkasih Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kata saudaraku jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.